Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Bagus Karismawan, SSI MAB. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan kelompok 8. Izinkan kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Studi Kasus Beliu.com Dilema Pertumbuhan di Tengah Persaingan Ketat. Boleh di next? Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lunasya Putri dengan NIM 1707624026. Perkenalkan, nama saya Resya Maulina dengan NIM 1707624041. Perkenalkan, nama saya Sophia Cintika Putri dengan NIM 1707624050. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah yang sudah kami buat. Di mana latar belakangnya, Beliu.com adalah platform e-commerce C2C terbesar ketiga di Indonesia yang berdiri sejak 2015 dengan visi menghubungkan antara jutaan penjual dan pembeli di Indonesia. Namun, memasuki tahun 2025, perusahaan menghadapi stagnasi pertumbuhan dan penurunan margin keuntungan yang dimana Gross Merchandise Value atau GMV hanya tumbuh 12% dibandingkan 35% pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa model bisnis yang lama sudah tidak lagi efektif dalam mempertahankan daya saing di tengah kompetisi pasar yang semakin kompleks. Boleh di next? Kemudian, persaingan industri e-commerce di Indonesia kini semakin ketat dengan didominasi oleh Tokopedia, Shopee, dan Lazada yang menguasai lebih dari 70% pangsa pasar, sedangkan Beliu.com hanya memiliki 8% saja. Nah, selain tekanan dari kompetitor, perubahan perilaku konsumen, dan tuntutan terhadap pengalaman belanja yang cepat dan personal juga turut memperburuk posisi Beliu.com. Ditambah dengan ketertinggalan dalam penerapan teknologi seperti AI dan personalisasi data. Boleh di next. Kemudian, tekanan eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD, dan regulasi baru pemerintah menambah beban Beliu.com. Nah, dalam aspek internal, biaya operasional yang tinggi, infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman, dan meningkatnya komplain itu memperparah situasi. Penjual juga mencapai 35%, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa lemahnya dukungan bagi merchant kecil dan ketidakmampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap inovasi industri e-commerce yang terus berkembang. Jadi, masalah utama Beliu.com ini terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan daya saing teknologi. Kemudian juga model bisnis C2C ini yang memang tradisional gitu ya, dinilai tidak lagi efisien di tengah persaingan pasar yang cepat. Nah, perusahaan itu harus memilih antara mempertahankan sistem lama atau bertransformasi ke arah baru seperti bisnis to bisnis atau B2B marketplace atau digital goods. Nah, seperti Beliu.com ini memiliki kayak keterbatasan modal, tekanan investor untuk segera mencapai profitabilitas dan kebutuhan inovasi teknologi, itu juga menjadi tantangan yang besar gitu dalam menentukan keberlanjutan Beliu.com ini di masa modern nantinya gitu kan. Boleh next. Nah, kemudian di sini tuh ada revenue model yang dimana tuh kayak pendapatan baru yang memang bisa dikembangkan oleh perusahaan Beliu.com ini. Jadi pertama itu pendapatan baru yang memang bisa dikembangkan oleh perusahaan Beliu.com ini tuh ada digital goods dan service marketplace. Jadi Beliu.com ini berpotensi nih mengembangkan model pendapatan melalui penjualan produk dan layanan digital atau digital goods dan service dengan margin yang tinggi dan biaya operasional yang rendah. Dapat menjual voucher game, langganan musik streaming, pulsa, paket data, asuransi digital, hingga kelas online. Nah, pendapatan
Pendapatan ini tuh juga dapat diperoleh dari komisi transaksi digital, bagi hasil dengan mitra digital, dan biaya listing premium. Nah, dengan pasar digital goods di Indonesia yang memang sudah mencapai nilainya USD 12 miliar, itu tuh yang diperkirakan juga akan tumbuh 25% per tahunnya. Jadi segmen itu berpotensi menyumbang 20% terhadap GMP dalam 2 tahun mendatang. Boleh next. Nah, kemudian model kedua atau pendapatan baru kedua gitu ya yang memang bisa dikembangkan oleh Beli.com ini adalah platform bisnis to bisnis atau B2B gitu. Jadi Beli.com ini dapat mengembangkan platform bisnis to bisnis atau B2B yang menghubungkan antara produsen dengan pelaku usaha kecil dan menengah atau retailer. Pendapatan ini tuh diperoleh dari komisi transaksi grosir, biaya langganan fitur premium, serta layanan login khusus dan pembayaran bertahap. Nah, dengan potensi pasar B2B e-commerce di Indonesia ini yang memang sudah mencapai USD 60 miliar dan marginnya juga sudah 12%, model ini tuh menawarkan diversifikasi dan loyalitas penjual yang memang lebih tinggi. Boleh next? Nah, model ketiga atau pendapatan baru ketiga gitu ya memang bisa dikembangkan oleh Blue.com ini adalah dynamic dynamic commission dan service optimization model. Jadi Blue.com ini dapat mengembangkan model pendapatan melalui model dynamic commission dan optimization service. Nah, komisi ini kan dengan volume dan performa penjual. Sedangkan efisiensinya itu dapat dicapai melalui AI chatbot dan peningkatan conversion rate dengan perbaikan UX atau UI. Nah, pendapatan tambahan itu juga dapat diperoleh dari lain premium seperti kayak laporan data, promosi. Selain itu, modal ini tuh dapat meningkatkan profitabilitas tanpa membutuhkan investasi yang besar. Boleh next. Nah, kemudian di sini itu ada analisis faktor lingkungan eksternal Beli.com. Saya menggunakan pastel analysis. Jadi di sini itu ada political atau politik dan regulasi pemerintah, kemudian juga ada economics atau ekonomi dan kondisi pasar, sosial atau sosial dan perilaku konsumen, kemudian juga ada technological atau teknologi dan inovasi digital, kemudian ada environmental atau lingkungan dan keberlanjutan, kemudian terakhir itu ada legal atau hukum dan perlindungan konsumen. Jadi dari maksud political atau politik dan regulasi pemerintah itu apa sih? Jadi maksudnya ini analisisnya itu jadi kan faktor politik ini itu dia memiliki peran penting dalam operasional e-commerce di Indonesia. Nah, pemerintah ini melalui Kementerian Perdagangan gitu ya telah menerbitkan regulasi baru tentang perdagangan elektronik yang memang mewajibkan setiap platform digital ini untuk melakukan verifikasi ketat terhadap penjual dan melindungi konsumen dari produk yang palsu dan juga produk yang memang berbahaya kayak gitu. Kemudian kebijakan ini itu tuh mendorong kepercayaan konsumen, tapi juga meningkatkan beban biaya operasional Beliu.com karena tuh perusahaan harus menambah sistem keamanan, compliance dan quality control. Kemudian yang kedua untuk economics atau ekonomi dan kondisi pasar, maksudnya itu adalah kinerja Beliu.com itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional gitu. Nah, jadi kayak melemahnya nilai hingga 16.200 per USD di akhir tahun 2024 itu tuh meningkatkan harga barang impor, sedangkan sebagian besar penjual di platform Beliu.com ini tuh masih bergantung pada produk dari Cina. Nah, hal ini tuh memberikan dampak pada penurunan daya saing harga dan margin keuntungan. Kemudian yang ketiga itu ada sosial atau sosial dan perilaku konsumen. Jadi maksudnya itu kayak perubahan perilaku konsumen ini itu kan menjadi faktor eksternal yang paling signifikan gitu. Jadi mayoritas pengguna Beli.com ini itu ada sekitar 65% itu berasal dari
generasi Gen Z dan milenial yang menuntut pengalaman belanja yang cepat, personal dan seamless gitu kan. Nah, mereka ini bukan hanya mencari harga murah saja, tapi juga kualitas, keaslian produk, dan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian yang keempat itu ada technological atau teknologi dan inovasi digital. Nah, dia tuh maksudnya kayak apa ya, aspek teknologi ini itu tuh bisa menjadi tantangan tapi juga bisa jadi peluang besar gitu bagi perusahaan Beliu.com ini. Nah, saat ini Beliu.com ini tuh masih menggunakan algoritma rekomendasi generasi lama, sedangkan kompetitor lain tuh sudah mengimplementasikan AI dan machine learning gitu untuk personalisasi produk, serta juga AR untuk fitur virtual try on dan live shopping gitu. Nah, keterlambatan dalam berinovasi ini itu menyebabkan perusahaan Beli.com itu tertinggal dalam hal efisiensi operasional dan engagement. Kemudian yang kelima itu ada environmental atau lingkungan dan keberlanjutan. Nah, jadi isu lingkungan kini tuh menjadi perhatian dalam industri e-commerce. Nah, pemerintah ini sedang mempertimbangkan tentang contohnya tuh kayak pengenaan pajak plastik atau plastik tax gitu dan emisi karbon untuk sektor digital dan logistik. Para kompetitor ini sudah meluncurkan inisiatif tersebut gitu, misalnya inisiatifnya kayak Green Logistik dan Beliu.com ini tuh belum memiliki strategi keberlanjutan yang jelas. Nah, hal ini itu terdapat menimbulkan risiko terhadap reputasi perusahaan sekaligus membuka peluang untuk membangun diferensiasi apabila perusahaan Beliu.com ini mulai mengadopsi prinsip sustainable business seperti kayak penggunaan kemasan ramah lingkungan atau kerja sama dengan layanan logistik hijau gitu. Dan terakhir itu ada legal atau hukum dan pelindungan konsumen. Pemerintah, aspek hukumnya juga berpengaruh terhadap keberlangsungan platform e-commerce gitu. Nah, penerapan regulasi yang ketat terhadap perlindungan data konsumen, transaksi online, dan keaslian produk ini juga menuntut perusahaan Beliau.com ini untuk berinvestasi lebih besar dalam kayak keamanan cyber dan sistem verifikasi penjual. Nah, jika Beliau.com ini gagal dalam memenuhi standar hukum tersebut, maka risiko yang dapat ditimbulkan ini adalah pemberian sanksi atau penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Beliau.com ini. Kemudian boleh next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian sih ada strategi analisis space, yaitu ada framework atau model analisis yang dapat digunakan oleh perusahaan di area internal research. Yang pertama itu ada framework FRIO, yaitu untuk value, itu untuk nilai, kemudian ada rarity untuk kelangkaan atau sulit dicari, lalu imitability, itu sulit ditiru, serta organization atau organisasi. Nah, framework ini digunakan untuk menganalisis sumber daya dan kapabilitas atau research and capability analysis. Jadi, analisis ini untuk mengevaluasi sejauh mana Beliau.com memiliki sumber daya serta kemampuan yang memadai untuk bersaing di era digital saat ini. Misalnya, Rendra Wijaya dapat mengidentifikasi aspek-aspek seperti infrastruktur, yang mulai menurun kualitasnya. Kemudian ada keterbatasan tim teknologi dalam mengembangkan fitur baru, serta ada pelayanan pelanggan yang mulai melemah internal, yang mungkin belum optimal. Kemudian yang kedua, ada internal external capability matrix, yaitu dari Peretz. Framework ini digunakan untuk menilai keseimbangan antara kekuatan internal perusahaan dan tekanan eksternal dari lingkungan pasar. Jadi, dalam kasus Beli.com, tekanan eksternal itu muncul dari pesaing besar, seperti Shopee dan Tokopedia, serta perubahan perilaku konsumen yang menginginkan pengalaman belanja lebih cepat dan bersifat personal. Lalu yang ketiga ada core competencies analysis. Jadi, model analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan utama perusahaan yang menjadi sumber keunggulan kompetitif dan nilai bagi pelanggan. Saat ini, Beliau.com belum memiliki diferensiasi yang jelas dibandingkan para pesaingnya. Jadi, melalui pemetaan kompetensi inti seperti potensi komunitas, penjual lokal, atau kekuatan pada kategori produk tertentu, Rendra Wijaya dapat menentukan area strategis yang perlu difokuskan agar Beliau.com mampu membangun posisi kompetitif yang lebih kuat di pasar e-commerce saat ini. Boleh di next?
Oke, kemudian di sini ada strategi objektif base. Untuk yang pertama, metode yang dapat digunakan untuk memastikan objektif strategis Beliau.com merupakan objektif yang baik adalah metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Jadi, pendekatan ini itu memastikan setiap tujuan strategis bersifat jelas, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian yang pasti. Misalnya, dalam penetapan target peningkatan conversion rate dari 2,1% menjadi 3,5%, Trenda Wijaya itu perlu memastikan tujuan tersebut spesifik dan terukur melalui indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators. Jadi, dapat dicapai sesuai sumber daya yang tersedia, relevan dengan arah bisnis digital perusahaan, serta memiliki tenggat waktu yang jelas untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi. Kemudian ada pula hal-hal yang dapat diperhatikan oleh Rendra Wijaya dalam pembuatan vision statement baru apabila nantinya Beli.com membuat visi dan misi yang baru. Yang pertama itu ada business scope atau where. Jadi business scope ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup pasar yang ingin dijangkau. Misalnya, apakah Beliau.com akan tetap berfokus pada segmen institusi, marketplace, atau memperluas cakupan ke pasar B2B, sebagaimana yang diusulkan oleh Vice President Business Development. Lalu yang kedua ada unique competencies atau how. Jadi, ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keunggulan khas yang membedakan Bigi.com dari para pesaingnya. Misalnya, melalui penguatan teknologi rekomendasi berbasis AI, penyediaan kategori produk digital, atau penciptaan pengalaman belanja lokal yang lebih personal. Lalu yang ketiga ada values atau why. Jadi, ini tuh bertujuan untuk menggambarkan nilai yang mendasari arah strategis perusahaan. Contohnya, visi baru dari Beliau.com dapat menekankan komitmen untuk memberdayakan UMKM Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Boleh di next? Oke, kemudian di sini ada strategi definition pace. Jadi, framework yang dapat digunakan untuk mengkategorikan strategi pertumbuhan yang diajukan oleh keempat Vice President adalah Ansoff Market Product Development Matrix. Jadi, framework ini berfungsi untuk mengelompokkan strategi berdasarkan kombinasi antara jenis pasar, baik lama ataupun baru, dan jenis produk, baik lama ataupun baru. Jadi untuk di kolom Ansoff Market Product Development Matrix, itu yang pertama ada development strategi. Dalam kolom ini ada 3 poin yang harus dilakukan. Pertama, menargetkan wilayah pasar baru, lalu menjangkau segmen konsumen yang berbeda, serta memanfaatkan kanal digital untuk ekspansi. Lalu, kolom yang kedua ada market generation strategis. Ada 3 poin juga. Yang pertama itu meningkatkan penjualan produk yang sudah ada melalui optimalisasi kanal digital. Lalu yang kedua, memperkuat loyalitas pelanggan. Yang ketiga, menekan biaya operasional melalui efisiensi digital. Lalu untuk kolom yang ketiga ada diversification strategis. Yang pertama itu ada menciptakan produk baru untuk pasar baru. Lalu yang kedua melakukan inovasi digital lintas sektor. Dan yang ketiga ialah memperluas kerjasama dengan mitra eksternal. Lalu untuk kolom yang terakhir yaitu produk development strategi. Ya, ada 4 poin yang harus dilakukan. Yang pertama, memberikan nilai tambah pada produk yang sudah ada. Lalu yang kedua, mengembangkan produk digital yang inovatif. Yang ketiga, mengubah model bisnis berbayar atau berlangganan. Lalu yang terakhir ialah menambah variasi produk berbasis pada teknologi. Jadi, dalam studi kasus Renda Wijaya yang telah dipaparkan tadi, usulan Vice President Operasional yang berfokus pada efisiensi proses dan otomatisasi digital termasuk dalam market penetration strategi. Karena menitik beratkan pada peningkatan kinerja di pasar dan produk yang sudah ada. Nah, sementara itu, Vice President Marketing yang mengusulkan kampanye digital dan kolaborasi produk itu tergolong dalam produk development strategi. Karena ini tuh berorientasi pada peningkatan nilai dan inovasi produk. Lalu, ada pula usulan Vice President Sales yang berorientasi pada peningkatan nilai dan inovasi produk. Lalu, usulan Vice President Sales yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pelanggan baru secara daring dapat dikategorikan sebagai market development strategi, yaitu karena memperkenalkan produk exciting kepada pasar baru. Adapun Vice President Innovation yang mendorong penciptaan layanan digital baru untuk segmen berbeda masuk dalam diversification strategi, karena ini itu melibatkan produk dan pasar baru sekaligus. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada klasifikasi setiap usulan dari keempat Vice President ke dalam kategori strategi pertumbuhan yang sesuai. Yang pertama itu ada Amelia Kusuma, yaitu Vice President Marketing. Dia mengusulkan ekspansi geografis agresif di kota Tier 2 dan Tier 3 seperti Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Ambon dengan membuat kantor regional, merekrut lokal brand ambassador, dan menjalankan marketing campaign yang sesuai dengan daya lokal. Nah, usulan ini tuh termasuk ke dalam kategori strategi pertumbuhan pengembangan pasar atau market development. Karena usulan ini tuh berfokus pada menjual produk yang sudah ada ke pasar baru di wilayah penetrasi rendah dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan dan budaya lokal. Kemudian yang kedua yaitu ada Dimas Prasetyo sebagai Vice President Product, di mana dia mengusulkan mengembangkan produk baru di kategori digital goods dan service yang saat ini belum digarap secara maksimal seperti musik streaming, gaming voucher, asuransi digital, serta kelas online dengan membangun jika itu platform dan mengintegrasikan payment gateway. Nah, usulan ini tuh termasuk ke dalam kategori strategi pertumbuhan pengembangan produk atau product development karena usulan itu berfokus pada penciptaan dan pengembangan produk serta layanan baru di kategori digital. Kemudian yang ketiga yaitu ada Sari Andini sebagai Vice President Business Development. Usulannya itu beralih atau masuk ke segmen B2B dengan membuat platform wholesale menghubungkan manufaktur dengan retailer. Nah, kategori usulan ini tuh termasuk ke dalam diversifikasi atau diversifications karena usulan ini tuh berfokus memperluas bisnis dari model institusi ke model dan pasar baru, yakni yaitu B2B. Kemudian ada Hendro Setiawan sebagai Vice President Finance. Usulannya itu mengoptimalisasi bisnis inti dengan meningkatkan conversions dari 2,1% menjadi 3,5%. Kemudian menerapkan dynamic pricing dengan otomatisasi layanan dengan menggunakan AI chatbot, analitik produk untuk mengurangi biaya dan efisiensi. Nah, usulan itu termasuk ke dalam kategori penetrasi pasar atau market penetrations karena usulan tersebut itu berfokus pada meningkatkan pangsa pasar dan efektivitas penjualan produk yang sudah ada di pasar yang sudah ada tanpa memasuki pasar baru atau kategori produk baru. Nah, kemudian ada rekomendasi akhirnya itu CEO Bliyuk.com disarankan untuk memilih pendekatan yang diusulkan oleh Hendro atau penetrasi pasar, yaitu dengan optimasi bisnis utama yang melibatkan peningkatan conversion rate dari 2,1% menjadi 3,5%, kemudian penerapan dynamic pricing, peningkatan analitik data, dan pengurangan biaya operasional melalui otomatisasi AI. Nah, ketika Bliyuk.com fondasi bisnisnya telah kuat dan profitabilitas tercapai, Bliyuk ini bisa mempertimbangkan untuk mengambil langkah selanjutnya yang memerlukan perencanaan dan pendanaan yang lebih matang. Langkah ini tuh dapat melibatkan diversifikasi ke produk digital, keperluasan geografis ke kota-kota Tier 2 dan 3, atau memasuki pasar B2B yang berpotensi tinggi. Dengan demikian, Rendra ini atau seorang CEO Bliyuk.com dapat memastikan Bliyuk ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar e-commerce Indonesia yang sangat kompetitif dan terus berubah dengan menggunakan strategi berjenjang ini. Nah, alasan memilih strategi penetrasi pasar yaitu yang pertama itu mengatasi biaya akuisisi pelanggan yang tinggi dan persaingan ketat dari platform besar dengan fokus pada optimalisasi bisnis inti seperti peningkatan konversi, penerapan dynamic pricing untuk meningkatkan komisi penjual kecil dan mempertahankan loyalitas penjual besar. Bliyuk.com dapat mengurangi ketergantungan pada biaya pemasaran yang mahal untuk menarik pelanggan baru serta tetap kompetitif dengan pesaing. Kemudian yang kedua itu memberikan solusi cepat dan efisien dengan sumber daya terbatas, di mana strategi penetrasi pasar ini memanfaatkan teknologi, otomatisasi, dan analitik data yang dapat diterapkan dengan investasi yang relatif rendah, sehingga bisa memberikan hasil nyata dalam waktu singkat tanpa perlu modal yang lebih besar. Kemudian yang ketiga itu menjaga pertumbuhan GMV dan margin keuntungan melalui optimalisasi internal.
dengan meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, serta memaksimalkan komisi dan loyalitas penjual, Beliuk.com ini dapat meningkatkan volume transaksi sekaligus menjaga margin keuntungan agar tetap sehat. Dan yang terakhir yaitu mendukung tren transformasi digital Indonesia 2025, di mana pendekatan yang diusulkan oleh Hendra ini, yaitu penetrasi pasar ini, sesuai dengan arah perkembangan industri e-commerce nasional atau Indonesia yang semakin mengandalkan teknologi cerdas dan personalisasi layanan untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya, Beliuk.com ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk perlambatan pertumbuhan bisnis, penurunan margin keuntungan, dan persaingan ketat dengan e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah yang ketat, kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI, serta perubahan perilaku konsumen digital yang semakin mengutamakan pengalaman berbelanja cepat dan personal, menuntut Beliuk.com ini beradaptasi secara responsif dan inovatif. Secara internal, tingginya biaya operasional, sistem teknologi yang mulai ketinggalan zaman, dan tingkat kans penjual yang tinggi memperparah kondisi Beliuk. Untuk mengatasi hal ini, Beliuk ini dapat melakukan analisis mendalam terhadap sumber daya dan kapabilitas internal dengan melakukan trio core competencies, dan internal-external capability matrix, serta menetapkan tujuan strategi yang tepat menggunakan metode SMART. Nah, evaluasi strategi ini menggunakan ANSOP matrix yang menunjukkan bahwa strategi penetrasi pasar dengan fokus pada optimalisasi bisnis inti melalui peningkatan konversi, dynamic pricing, dan otomatisasi layanan pelanggan dengan AI chatbot adalah pilihan terbaik saat ini. Setelah fondasi bisnis kuat dan profitabilitas tercapai, Beliuk ini bisa mempertimbangkan untuk mengambil langkah strategi selanjutnya, seperti pengembangan produk, sehingga dapat menciptakan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Adapun sarannya yaitu Beliuk ini harus memprioritaskan optimalisasi bisnis inti terlebih dahulu dengan menerapkan alat kecerdasan buatan atau AI seperti chatbot. Kemudian yang kedua ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data dan fokus pada produk dan segmen paling menguntungkan, Belief ini harus memanfaatkan analisis data mendalam. Dan yang ketiga ini yaitu proses checkout perlu diperbaiki dan waktu pengiriman dipercepat agar pengalaman pelanggan meningkat, terutama bagi milenial dan generasi Z. Kemudian yang terakhir yaitu Beliuk ini harus memperbaiki sistem verifikasi penjual dan perlindungan data perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko hukum dan meningkatkan kepercayaan pengguna di situs. Nanti saya kembalikan kepada Baik, cukup sekian paparan dari presentasi kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.